Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabatku yang di YouTuber Insubs, khususnya buat teman-teman yang sudah kopdar. Nah, kali ini kita akan berbagi, akan mereview yang sudah kita sampaikan kemarin buat teman-teman yang mungkin tidak ikut kopdar kemarin. Kita akan kupas di sini nih. Nah, sehingga tujuan kita bersama untuk mencapai kesuksesan di dunia YouTube itu bisa tercapai secara berkelanjutan dan tentunya secara bersama-sama. Oke, dan buat Anda yang baru bergabung di YouTuber Insubs, ini channel yang ke-5 teman-teman ya. Silakan jangan lupa subscribe-nya, like, komen ketika ada manfaat, tapi ketika ada manfaatnya silakan ditendang saja video ini. Oke, di sini kita coba langsung aja saya perlihatin di sini acara kopdar yang kemarin pada tanggal berapa kemarin, kalau tidak salah itu pada tanggal itu hari apa teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yang tahu ya, saya lupa, mohon maaf. Jadi di sini dia, ini dia acara kopdar kita yang di YouTuber Lombok Timur. Itu sudah kami sampaikan juga visi misinya. Silakan bisa dilihat di grup kopdar kita. Nah, kemudian di sini sudah kita bahas kemarin itu materinya tentang optimasi channel, cara mendapatkan subscriber dan jam tayang. Tapi yang saya sampaikan kemarin itu secara umum aja. Itu secara keseluruhan, belum secara rinci teman-teman ya, belum secara tekniknya. Nanti akan kita kupas nanti tekniknya itu lewat kopdar yang ketiga. Ini sudah kopdar yang kedua, kopdar ke-1 sudah, yang belum itu kopdar ketiganya. Oke, untuk yang pertama kita harus optimasi channel teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin channelnya belum dioptimasi nih, belum sesuai dengan apa yang diinginkan sama YouTube itu kayak gimana, akan kita coba untuk optimasinya. Contoh di sini cara mengoptimasinya sangat simpel sekali, sudah saya siapin. Ini channel saya, channel Bang Rudi teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi dia alhamdulillah dapat view itu selama 6 hari sudah 30.000 view. Ini merupakan channel sebagai studi kasus tempat kita untuk menyampaikan ini loh hasil yang sudah saya uji coba di YouTube terkait channel Bang Rudi ini. Nah, kita pertama optimasi dulu biar channel kita itu lebih bagus dan biar disukai sehingga terarah channel itu membahasnya apa gitu teman-teman ya. Kita pilih di setting ya. Silakan saya coba tandai dulu biar lebih gampang. Nah, silakan pilih di setting. Nah, kemudian setelah pilih setting, di sini teman-teman silakan pilih yang ini ya. Pilih, kita coba tunggu, di sini ada channel, ada general channel upload video. Ini silakan pilih IDR. Nah, kemudian di channel ini teman-teman ikuti aja settingan kayak channel Bang Rudi ini teman ya. Nah, silakan ikuti settingannya. Basic infonya, country-nya pilih bahasa Indo. Nah, kemudian teman-teman nanti di keywordnya itu ini diisi sesuai dengan video yang akan dibahas sama teman-teman. Misalkan dia fokus bahasnya ini kan bahasnya tentang transfer nih, transfer bank gitu, transfer e-wallet, berarti kata kunci yang kita masukkan di sini itu yang paling banyak dicari sama orang itu kata kunci yang kita masukin ya. Dan jangan lupa juga masukin nama channel teman-teman sehingga nanti dia sudah biasa di pihak YouTube itu, sudah biasa di pencarian YouTube itu. Nah, kemudian langkah berikutnya teman-teman jangan lupa juga untuk pilih yang advanced setting. Di advanced settingnya sudah biasa ya, silakan pilih yang nomor 2, bukan untuk anak-anak. Nah, lalu di sini bisa juga ditampilkan subscribernya. Kalau dicentang berarti ditampilin subscribernya, orang bisa lihat gitu. Kalau tidak berarti orang tidak bisa lihat subscriber kita. Dicentang saja. Lalu fitur LGBT dibiarin saja. Nah, setelah itu langsung di default upload. Nah, di default upload ini yang paling penting teman-teman ya. Nah, di default upload ini dia di advanced settingnya. Nah, di sini banyak yang salah biasanya di advanced setting di default upload ini. Di mana mereka salah? Rata-rata YouTuber pemula itu tidak men-setting language sertifikatnya. Jadi harus disetting ya teman ya. Ini harus pilih bahasa Indo nih. Ya. Video language-nya pilih bahasa Indo. Title dan description-nya pilih bahasa Indo. Nah, artinya sudah sinkron bahwa video kita itu memang dia membahas tentang hal-hal yang menggunakan bahasa Indo sehingga ini perlu disetting. Lalu di caption certification-nya ini teman-teman silakan pilih yang nomor 3 ya. Nah, this content tidak digunakan untuk coba kita hapus dulu yang ini ya, pilih nomor 3, televisi sejak September 2022. Jadi ini pilih nomor 3 ya, untuk yang
apa namanya, yang ini, yang caption certification-nya, pilih yang nomor 3. Lalu komennya silakan di hold saja ya, dipegang dulu sebelum, ketika ada potensi-potensi channel, ketika ada potensi-potensi apa namanya komen yang bernuansa tidak enak kita dengar, itu akan di hold ya. Kalau dia cocok nanti bisa kita langsung publishkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini silakan disetting dulu kayak gini ya. Jadi usahain samakan nih kayak yang di video ini, settingan channelnya. Nah, kemudian di permission dibiarin saja karena sudah otomatis. Di community, nah di community itu teman-teman silakan di sini isi kata-kata yang mau diblokir nih. Misalkan kayak hoax, penipuan gitu teman ya. Kayak apa lagi, pembohong, apalagi pokoknya kata-kata yang memang membuat rating video kita itu menurun, membuat rating channel kita itu menurun. Karena kata-kata yang kayak gini itu kata-kata sensitif istilahnya, itu bisa membuat video kita turun, bahkan tidak mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu sendiri ya, seperti itu. Oke, kemudian di agreement, di default dibiarin aja. Nah, ini dicentrang blocker link. Ketika ada orang-orang yang mau membagi link channelnya, itu akan diblokir otomatis sama pihak YouTube. Di agreement sudah selesai. Nah, setelah semuanya sudah selesai ya, lanjut kita ke settingan channel yang ke berikutnya teman-teman ya. Nah, ke settingan channel yang ke berikutnya, yaitu ke settingan channel yang di playlistnya. Nah, silakan menuju ke playlist. Setelah kita sudah setting channelnya, kita menuju ke playlist. Di playlist ini sangat penting. Playlist itu ibarat folder teman-teman ya. Kita punya banyak file nih. Nah, ternyata filenya kan campur-campur ya. Ada yang bahas kayak ini kan, ada yang bahas tentang apa namanya, ini cari isi saldo di Dana ya, cari isi saldo di GoPay, itu secara khusus kita bahas dia ya. Jadi kita bikin playlist kayak gini. Nah, jadi ada playlistnya khusus, dan di playlistnya harus dikasih deskripsi yang menjelaskan playlist itu bahwa dia akan fokusnya membahas ini loh, dia fokusnya membahas tentang ini, dia tidak campur aduk. Nah, sehingga itu yang membuat channel kita itu rapi ya. Contoh, channel itu adalah ibarat negara teman-teman ya. Jadi negara itu akan rapi ya, jadi harus ada kabupatennya. Nah, di kabupaten itu harus ada apa namanya, harus ada desa-desanya harus rapi teman-teman ya. Kemudian dusunnya juga harus rapi gitu. Jadi bangun channel itu kayak bangun negara ya. Contoh lebih simpel lagi kayak bangun toko gitu teman ya. Jadi bagaimana toko Anda itu indah. Kalau dia sudah indah, tentu orang akan betah di channel kita itu sendiri ya. Fasilitasi dia dengan info-info, kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan sama penonton itu, sehingga mereka akan muter-muter terus di channel kita dan mereka akan betah dan merasa terbantu, dan tanpa perlu kita minta subscribe, mereka otomatis akan subscribe ketika merasa terbantu seperti itu. Itu saja teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah setting seperti ini ya, silakan bisa dilihat teman-teman ya. Settingnya seperti ini. Untuk kata-kata deskripsinya bisa teman-teman ambil di Bang Rudi juga ya, di sini. Nah, ini contohnya. Jadi sudah saya buatin nih kata-kata yang menjelaskan deskripsi itu sendiri. Nah, kayak gini nih. Nah, ini adalah membahas tentang tutorial bla 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 gitu teman ya. Nah, bisa diedit dengan cara pulpen ini. Nah, jadi semua dibahas di sini itu tentang tutorial yang membahas tentang GoPay teman-teman ya, tentang GoPay dan seterusnya seperti itu ya. Oke, lanjut, next kita ke settingan channel sudah ya. Optimasi channel sudah kita optimasi dengan cara yang kayak tadi. Kalau misalkan belum ada playlistnya, channel lama bisa diperbaiki juga kayak tadi ya, channel baru juga apalagi bisa diperbaiki kayak tadi. Nah, kemudian sekarang adalah cara mendapatkan subscriber teman-teman ya. Nah, gimana sih cara mendapatkan subscriber itu? Saya contohkan di sini. Ini saya buka video saya, teman-teman ya. Kita perbandingkan sekarang video ini yang like sama yang subscribe. Yang banyak nonton sama yang subscribe. Kita lihat ya. Nah, kita lihat sekarang di video yang sudah saya posting beberapa bulan yang lalu. Ini channel sudah 4 bulan, tapi dia cukup memuaskan ya, cukup optimasi dengan cara SEO yang tadi. Jadi tidak perlu kita beli subscriber, tidak perlu kita apa-apa. Kalau kita bermain dengan ilmu seperti ini, insya Allah
Apa yang kita harapkan, subscriber dan jam tayang itu akan datang dengan sendirinya. Nah, ini dia buktinya. Kita coba sekarang lihat teman-teman ya, dari satu video ini saja ya. Nah, dari satu video ini aja kita cek di analytics di sini, cek di analisis. Ini yang nonton berapa tadi? Kurang lebih kayaknya 2000 ya. Kita coba cek nih. Nah, di satu video ini saya mendapatkan 104.000 subscriber teman-teman. Di satu video ini saja. Nah, ada apa dengan video ini? Gitu teman-teman ya. Ada apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini apa yang saya sampaikan di video ini. Di sana saya menyampaikan bahwa apa istilahnya, seolah-olah saya itu tidak butuh subscriber, tapi secara di belakangnya saya butuh gitu teman-teman ya. Saya butuh. Nah, dari video ini aja sudah dapat 114k subscriber. Apalagi kalau misalkan banyak video kita nih yang dengan teknik ini kita gunain nih, tentu akan mendapatkan banyak lagi subscriber. Cukup 1 bulan 2 bulan. Syarat untuk monetis itu sangat mudah sekali, tapi tekniknya tentu dengan optimasi kayak gini. Nah, ada apa dengan video ini? Kita lihat cek sekarang. Untuk mendapatkan subscriber seperti ini, dari yang nonton itu kan 2000 teman-teman ya, berarti itu 50% yang subscribe. 2000 yang nonton, yang subscribe 1000 ya, ini sudah 60% ya, sekitar ya kurang lebih seperti itulah. Saya nggak bisa hitung-hitungan dari yang nontonnya, itu kan logikanya begitu. Berarti yang subscribe video ini itu besar ya, besar. Nah, kemudian kita bisa lihat di reach-nya. Nah, di reach-nya kita lihat di sini, di reach-nya CTR-nya itu kecil teman ya, ini 2,4. Ini dia menurun. Kenapa dia menurun? Kita tidak tahu, mungkin karena saya belum update tag-nya, saya belum update deskripsinya, karena kita perlu update yang kayak gitu. Jadi dia menurun, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita geser ke bawah. Nah, ini yang paling penting. Jadi teman-teman nanti ketika melihat tingkah laku video yang dibuat itu, silahkan lihat di traffic source YouTube share-nya. Nah, inilah kata-kata yang membuat video kita itu muncul. Kata kunci yang membuat video kita itu muncul, inilah dia. Nah, bagaimana cara mendobrak video ini biar dia makin naik? Silahkan buat lagi video dengan judul yang ada di sini ya, yang sudah di reset ini ya. Buat judul dengan ini, maka video ini otomatis akan naik teman-teman ya. Nah, itu tekniknya. Jadi silahkan tinggal diperhatikan saja, dan tentu subscriber itu akan datang ya, akan datang dengan sendirinya ketika kita berbagi, membuat video-video yang bermanfaat bagi banyak orang, karena logikanya begitu ya. Jadi saya pribadi kalau buat konten itu saya adalah niatnya untuk membantu ya. Kita harus ikhlas, kita harus ngomong, membuat tutorial itu berdasarkan dari hati, berdasarkan dari pengalaman kita pribadi, sehingga nanti video itu akan ditonton dengan nikmat, dinikmati konten kita, dia dapat informasi di sana, dia dapat merasa dibantu, dan tentu secara otomatis teman-teman yang menonton itu akan subscribe video kita seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, untuk mendapatkan subscriber itu. Nah, silakan. Jadi di sini sudah jelas ya. Cara dapatkan subscriber itu cukup dengan membuat video yang berkualitas dan dicari sama orang. Bang, tapi saya susah nih untuk meriset kata kuncinya. Nah, kan sudah dibahas di Kopdar kemarin ya. Dalam meriset kata kunci itu kita harus berdasarkan pencarian atau tingkah laku orang di pencarian YouTube. Contoh kayak gini. Ya, contoh kayak gini. Kita cari di YouTube. Saya ketik di sini misalkan cara apa ya? Cara aktivasi BNI mobile banking misalkan. Nah, ini kan kata kunci semuanya keluar nih. Ini yang kita jadiin jadi konten kita. Ini yang kita jadiin jadi video kita. Ya. Karena yang keluar di sini itulah yang keluar, yang dicari sama orang. Nah, sehingga jangan sampai asal buat judul, upload, asal buat judul, upload, itu salah, teman-teman ya. Jadi harus membuat judul video itu berdasarkan pencarian di YouTube. Contoh kayak gini, ya. Kita lihat di sini ya. Membuat
BNI Mobile Banking lewat HP misalkan, ya. Di sini saja ya, mobile banking lewat HP. Kita lihat. Nah, tentu teman-teman bisa mengecek. Ini aja channel pertama saya. Ini channel Tojang, teman-teman ya. Tuh, dia nomor 2. Dia nomor 2 dari atas. Ya, dia nomor 2 dari atas karena cara yang tadi saya gunain. Mencari kata kunci dari hasil pencarian YouTube. Setelah kita temuin, baru kita buat videonya, ya. Kemudian kita optimasi dengan teksnya. Bagaimana cara optimasi teksnya? Ya, jadi harus ada di judulnya, di teksnya. Nah, kemudian untuk melihatnya teman-teman ya, kita geser di sini. Aktivasi, cara mengaktifkannya. Mengaktifkan BNI Mobile Banking. Mobile Bank. Teman-teman bisa lihat nih. Di judul di judul dia tidak ada. Di sini dia ada. Ya. Nah, di sini kan di deskripsi ada nih. Sorry, di teksnya nih ada nih. Ya, cara mengaktifkan BNI Mobile Banking lewat HP. Tapi ketika kita hapus yang mengaktifkan, di sini tentu yang paling banyak di teksnya itu, ya di sini juga di bawah sudah ada, ya. Ini juga di Tojang nih dia ada. Nah, kemudian yang nomor 1 tidak ada. Apa yang membuat dia menang yang nomor 1, ya? Yang membuat dia menang nomor 1 itu karena dia lebih lama, durasinya lebih panjang sedikit, teman-teman ya. Nah, kalau saya buat lagi video baru dengan durasi 7 menit saja, ya, maka tentu saya akan menang. Kenapa saya yakin saya menang? Karena dia tidak ada di deskripsinya, dia tidak optimasi di tagnya, masuk kami di teksnya ini dia tidak optimasi, ya. Kemudian di judul juga dia tidak optimasi, ya. Nanti saya perbaiki ini, maka dia akan menang, ya. Nanti juga saya perbaiki ini, ya, dengan optimasi kata kunci yang dari sini itu, tentu ini juga akan menang. Tapi karena dia dia lebih menang di durasinya, teman-teman ya. Nah, jadi kita harus mengetahui SEO YouTube itu. SEO YouTube itu banyaknya 200, ya. Salah satunya di sini durasinya kita harus lebih panjang, itu juga termasuk SEO-nya. Kemudian optimasi judulnya, ya, yang saya tahu itu optimasi teksnya, optimasi deskripsi, optimasi di thumbnailnya, dan banyak lagi, ya. Dan itu dia saling mendukung. Yang 200 SEO itu saling mendukung. Kalau kita mampu melakukannya itu, yang 200 itu, tentu channel kita akan mudah berkembang, subscriber itu akan datang dengan sendirinya. Nah, kira-kira seperti itu teman ya. Ini yang saya perhatikan. Nah, itu cara merisetnya. Kemudian cara merisetnya, Bang, untuk yang lagi trending, kan sudah kita bahas di komentar kemarin, kita coba ulang. Nah, silakan bisa menggunakan Google Trend. Karena Google Trend itu untuk mendapatkan views dan subscriber secara cepat. Karena kita tahu nih apa yang lagi trending hari ini gitu ya. Apa yang lagi trending kemarin, apa yang lagi trending minggu yang lalu, kita bisa mengecek di sini dan kita bisa langsung membuat videonya. Sehingga itu siapa yang paling cepat dia akan berpotensi viral videonya ketika dia sudah bisa meriset dan membuat video dengan judul yang ada di Google Trending ini. Kita coba cek di sini, saya misalkan mencari tentang kata apa ya? Saya mau cari tentang tadi misalkan Shopee Pay ya. Shopee misalkan. Nah, kita cari Shopee. Kita share. Nah, di sini akan banyak pilihannya. Di sini kan ada pilihan yang web. Kita ubah yang web ini ke bentuk YouTube, teman-teman ya. Kita ubah ke bentuk YouTube. Kemudian kita bisa mengecek yang 12 terakhir ya, atau bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Yang 90 hari juga bisa, 30 hari juga bisa, ya, 7 hari juga bisa. Tapi yang kita coba yang 12 bulan dulu, kita geser ke bawah. Nah, ini dia teman-teman nih. Ya. Shopee Food Driver itu dia pesat. Shopee Tracer, Shopee Food. Nah, ini kata kunci yang lagi trending selama 12 bulan terakhir ini. Ya, 12 bulan terakhir ini yang lagi trending, dan ini bisa kita jadiin sebagai konten untuk mendapatkan view dan memperkenalkan channel baru kita. Nah, ini bukan masalah banyak subscriber. Jadi subscriber itu tidak menentuin kita akan dapatkan banyak view, banyak penonton, enggak, teman-teman ya. Tapi
Yang membuat video kita ditonton itulah tergantung dari cara kita, kreativitas kita mencari kata kunci yang lagi trending dan kata kunci yang memang dibutuhin sama orang dengan cara-cara optimasi kayak yang tadi, teman-teman ya. Nah, itu dia untuk teknik kita cari subscriber itu. Jadi silahkan buat video yang lagi trending, riset kata kunci dulu, kemudian teman-teman baru melakukan sebuah optimasi ya, optimasi kayak di tag-nya, di videonya ya, kemudian deskripsinya, itu semuanya menjadi salah satu syarat untuk muncul video kita di pencarian YouTube. Nah, ya, itu cara mendapatkan subscriber. Kemudian jam tayang. Nah, gimana cara dapatkan jam tayang ya? Kalau misalkan yang poin 2 ini belum selesai ya, belum kelar teman-teman ya, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti kami coba bantu jawab. Buat teman-teman yang sudah kopdar, buat para subscriber juga di YouTuber Insaf ini, kita akan bina biar sukses di dunia per-YouTuber ini berdasarkan pengalaman kita pribadi, karena kita juga sama-sama pemula, tidak bisa juga tapi kita menyampaikan apa yang sudah kita alami seperti itu. Oke, sekarang cara dapat jam tayang. Ini pengalaman saya pribadi lagi ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sekarang saya coba riset nih channel-channel pesaing saya. Misalkan saya mau riset channel pesaing saya, misalkan di sini saya bahas tentang apa ya, saya bahas tentang game teman-teman ya, yang suka game nih ya, game. Saya coba yang lagi trending, cara top up FF misalkan ya, cara top up FF di Indomaret. Di sini kita coba buka 2 channel saja dulu teman-teman ya. Nah, ini kan channel yang lumayan besar nih, sudah ditonton 226.000 ya. Saya buka channel ini yang IRJ ini, saya buka. Kemudian yang mobil RPG juga saya buka. Ini sebagai studi kasus. Cara saya kayak gini. Jadi sebelum kita membuat video itu dengan fokus satu kata kunci, ini kan misalkan cara top up FF nih. Nah, kita lihat dulu channelnya, apakah fokus nggak dia bahas top up FF channel ini yang berdua ini atau tidak ya. Kita lihat. Nah, pertama di channel BNDC. Nah, yang kita lihat di sini perlu teman-teman catat ya. Yang pertama kita lihat dari jumlah videonya, kemudian kita lihat view-nya per hari berapa dia dapat, view-nya per bulan berapa dia dapat ya. Ya, subscriber itu tidak penting ya. Lalu apa namanya, keaktifan dia ngupload itu apakah diaktif atau tidak. Yang 4 ini saja. Oke, yang EBC pertama kita lihat yang dari keaktifan dia ngupload, apakah dia aktif atau ngupload nih, enggak nih, yang channel EBC ini ya, karena saya mau bikin konten tentang cara top up game. Nah, kita lihat 17 jam yang lalu, 2 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Oh, dia ngupload teman-teman ya. Nah, tapi ternyata dia tidak fokus dengan konten top up FF itu. Dia di sini banyak kontennya tentang permainan anak-anak. Berarti bisa kita kalahkan. Ya, bisa kita kalahkan yang EBJ ini. Nah, kemudian berapa jumlah videonya ya? Berapa jumlah videonya? Untuk mengecek jumlah videonya, kita copy saja yang nama channelnya. Kemudian kita lari ke sini, kita cari di pencarian YouTube. Kita paste. Kemudian kita coba enter. Nah, di sini akan muncul jumlah videonya berapa. Nah, teman-teman ya, untuk mengalahkannya, ini kan jumlah videonya 385 nih. Ya, 385. Berarti kita harus bikin video yang lebih banyak lagi untuk bisa mengalahkan yang EBJ ini. Ya, bisa kita amankan dulu, kita catat, misalkan EBJ. Ya, kita catat dulu. Saya biasa menulisnya menggunakan notepad, teman-teman ya. Kita coba tulis pakai notepad. Ini contoh saja, saya biasa melakukannya kayak gini. Channel EBJ. Pertama kita tulis channelnya dulu. Kemudian jumlah video. Lalu keaktifan
terus view per hari, dan view per bulan. Oke, channel yang EDC tadi, ya EBC, channel EBC, EBJ, jumlah videonya berapa? Jumlah videonya 300 berapa nih? 365 ya. 365. Kemudian keaktifannya ya kita kasih aja keaktifannya 87% lah teman-teman ya, karena kita lihat tadi dia aktif. Terus view per harinya. Nah, untuk ngecek view per hari, teman-teman silakan langsung aja klik videonya. Video yang terbaru maupun terlama juga tidak apa-apa, diklik saja. Nah, nanti dia akan muncul di sini, tapi teman-teman harus menginstal yang namanya Vidiq ya. Oleh karena itu semua para YouTuber itu gunain Vidiq atau TubeBuddy, tapi saya lebih enaknya ke Vidiq. Karena di Vidiq itu ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki sama TubeBuddy. Oke, kita geser ke bawah. Di sini akan keluar nih view-nya per hari berapa nih channel ini. Ya, ini subscribernya disembunyiin. Kita cek view-nya per hari berapa, view-nya per bulan berapa. Dari view per bulan itu aja kita sudah tahu penghasilannya teman-teman ya. Tidak perlu ngecek lewat social blade, tidak perlu. Dari view itu aja sudah kita dapat mengetahui penghasilannya. Tapi itu tergantung dari niche-nya. Tapi kita bisa melihat rata-rata penghasilannya per bulan itu berapa dari jumlah view yang dia buat dari 338 video ini. Oke, kita cek sekarang. Ini dia. Jadi view per hari dia dapat 15.000. 15.000 teman-teman ya, 15.000K. Oke, kita amankan nih. Kita amankan. Dia dapat view per hari itu 15K. Kita bulatkan 15K. View per bulannya dia dapat 450K. 450K teman-teman ya. Oke, ini kita coba 450K. Oke, ini yang channel EBJ ya. Nah, dari sini sih kita sudah tahu tuh penghasilannya berapa dari 450K ini. Nah, kemudian kita cek yang channel kedua yang pesaing kita dengan kata kunci untuk top up FF ya. Nah, ini juga tidak konsisten. Ini dia juga channelnya channel anak-anak teman ya. Channel anak-anak. Nah, di sini dia mobil RVJ. Kita tulis ini channel kedua, mobil RVJ. Mobil RVJ ini kita lihat jumlah videonya berapa ya. Jumlah videonya kita coba enter. Nah, ini mengamankan dulu. Jadi teman-teman nanti ketika mau bikin channel itu silahkan riset dulu kayak gini. Nah, itu videonya 103 ya, 103 berarti lebih banyak yang EBC. Kemudian keaktifannya, kita cek keaktifannya yang Mobile Legends ini, kita lihat di video, kita cek keaktifannya ini apakah dia aktif atau tidak. Oh, dia ngupload setiap hari ya, dia rajin teman-teman ya. Tuh dia rajin 5 hari 1 minggu ya. Keaktifannya kita kasih agak kurang sih, kasih 8599 teman-teman ya. Dia lebih aktif daripada yang channel pertama. Kemudian view per harinya. Nah, view per harinya berapa nih? Kita coba buka videonya, kita bisa melihat. Nah, di sana kita mengetahui bahwa dengan channel ini kita bisa mendapatkan penghasilan sekian. Kita bisa mendapatkan view sekian ya, kita bisa mendapatkan gaji AdSense itu setiap hari, setiap bulan, atau nunggu-nunggu gitu teman ya. Nah, oke. Kita sekarang nih kita coba buka dan kita lihat berapa view-nya sehari, berapa view sebulan. Ini bocoran teman-teman ya. Kalau view yang kayak tadi ya, yang 450.000 ini dia dapat gajian itu sekitar di bawah 10 juta ya, di bawah 10 juta. Kalau yang dia dapat view selama sebulan itu 458. Kalau view-nya di bawah
Kalau view-nya misalkan 200, ada 200 rata-rata, itu paling dapat gajian setiap bulan tuh sekitar 3 sampai 4 juta. Kalau yang view 300 itu biasa dapatnya 6 ya. Karena saya juga mengalaminya, karena view yang di sini teman-teman ya. View yang ditojang itu 300-an, 350 dia yang setiap bulannya. Nah, dari sana saya tahu ternyata cukup dari view itu kita tahu setiap bulannya itu kita sudah tahu pendapatan channel itu berapa. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat nih sekarang. Oke, ini sedang proses, tapi biarin saja teman-teman ya. Ini sekedar contoh saja bahwa ini loh cara kita ngeriset ya, berapa view per hari, per bulannya. Setelah kita tahu seperti ini, kita bisa mendapatkan view jam tayang itu dengan cara-cara seperti tadi ya. Melihat channel dulu, kemudian ketika misalkan videonya itu ini jumlahnya 306, channel pertama 365, kita harus buat video lagi ya. Kira-kira kita targetinnya ngalahin jumlah videonya ini berapa bulan nih. Nah, berarti kalau misalkan 365, saya harus ngupload dalam masa hari itu selama setahun ya. Ini kan sudah 1 tahun teman ya. Saya harus ngupload video 5 sehari ya. 5 kali 336 hari video saja sudah banyak videonya. Nah, itu saja intinya. Jadi perbanyak video, dan silahkan teman-teman harus membuat video yang memang dicari sama orang, sehingga jam tayang itu akan cepat datang. Nah, teman-teman ya, cukup ikuti kayak tadi itu ya. Silahkan teman-teman langsung aja optimasi channelnya, karena yang dioptimasi sudah kita bahas yang kemarin itu sampai sini teman ya. Nah, sampai setting channel, riset KW, judul video sama deskripsi. Besok di kopdar berikutnya akan kita bahas yang tag, playlist, CTR ya. Cara membuat tag yang bagus itu kayak gimana, biar dia ngerating semuanya itu kayak gimana ya. Cara buat playlist itu kayak gimana, CTR thumbnailnya juga bagaimana biar dia high, biar dia menarik. Penggabungan gambar-gambar itu bagaimana caranya, dan nanti cara ngisi subtitle ya, retensi penonton, semuanya akan kita bahas ini di kopdar-kopdar kita, yang tentunya ini merupakan untuk kemajuan kita bersama untuk YouTuber Lombok Timur ini. Oke, demikian informasinya. Silakan teman-teman ya, ketika ada masalah atau masih dibingungin, silakan tinggalkan di kolom komentar, atau ketika hal lainnya silakan bisa juga bertanya di grup yang sudah kita buat. Dan buat para subscriber, silakan tinggalkan saja di kolom komentar, untuk kita akan buatin videonya. Mau request video apa, nanti kita akan tunjukkan berdasarkan studi kasus yang sudah kita lakukan selama beberapa tahun ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.